Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian, adik-adik remaja, kader terbaik bangsa, negara, dan agama, marilah kita lanjutkan satu kajian anak cerdas yang soleh. Setiap orang tua pasti punya cita-cita idealis, punya cita-cita yang tinggi, punya harapan besar anak sebagai pelanjut cerita, pelanjut perjuangan, buah hati, kebanggaan orang tua, bahkan punya harapan orang tua terhadap anak, menjadikan mereka cerdas yang soleh. Begitupun para guru di semua satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah dan madrasah, pimpinan lembaga pendidikan, pasti juga punya pemikiran yang idealis. Bagaimana kegiatan di pendidikan membentuk karakter, membentuk akhlak. Kegiatan pengajaran, bagaimana mereka cerdas, kecerdasannya dapat dikelola dengan metodologi yang tepat, multi metode, multi strategi, dan multimedia. Berikutnya ada pelatihan keteladanan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan dalam dunia pendidikan, termasuk di rumah, penuh dengan contoh keteladanan yang memberikan kesan bahwa di rumah terbaik, baiti jannati, rumahku bagaikan surga. Di sekolah juga begitu, madrasati jannati, sekolahku adalah surga. Artinya kedua lembaga ini harus mencerminkan yang terbaik. Lembaga non formal, informal di rumah menjadi yang terbaik. Lembaga pendidikan formal di sekolah dan madrasah menjadi yang terbaik, di mana keduanya menjadi rumah yang ramah, sekolah menjadi sekolah yang ramah, yang dapat memberikan motivasi kepada anak-anak kita menjadi kader pemimpin di masa yang akan datang. Salah satu keinginan kita bersama, mari berikhtiar dengan baik. Semua kita mari kerahkan pemikiran dan satu gerakan kita bagaimana mewujudkan impian anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, yang soleh. Pasti dalam dunia pendidikan harus bisa mengantarkan anak cerdas, anak pinter, anak terampil, anak sehat, berkembang kecerdasannya, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosi, termasuk terutama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan otaknya makin tumbuh berkembang dengan baik, kecerdasan
rasa emosional mereka, ya, memiliki rasa empati terhadap sesamanya, terus berkembang dan merasa menemukan nikmatnya beragama, salah satu bimbingan spiritual sang guru dalam dunia pendidikan. Itulah cita-cita. Boleh jadi angka 9 itu terbaik, tetapi harus seiring dengan rajin beribadah. Boleh jadi angka kaum Lot, ya, angka yang paling tinggi, tetapi yang kita harapkan juga dalam beribadah menjadi yang terbaik. Sejalan antara prestasi akademik dengan prestasi ibadah, seirama antara prestasi akademik dan non-akademik termasuk prestasi ibadah. Itulah harapan idealisme kita bersama-sama. Kalau begitu, seperti apa anak yang cerdas? Banyak teori memberikan gambaran anak yang cerdas, ia mampu berpikir cepat, bertindak cepat dan benar. Kemudian contohnya dia memiliki angka prestasi. Tapi menurut agama, kajian literasi agama, bahwa anak soleh itu adalah anak yang memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak Allah dan memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya, punya tanggung jawab terhadap sesama kehambaan. Maka inilah yang sering kita sebut anak soleh itu memiliki hubungan hablum minallah luar biasa, hablum minannas juga luar biasa, terbaik kedua-duanya. Karena itu ada suatu kaulul ulama yang memberikan definisi tentang anak soleh. Waladun salihun, waladun salihun, waladun salihun, wa huwa al-qaim bihukukillah wa hukuki khalqihi. Anak yang soleh ialah anak yang punya tanggung jawab terhadap hak-hak Allah dan memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak kehambaan. Anak kita, anak yang soleh, dia bertanggung jawab apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Sholatnya rajin, yang wajib rajin, yang sunnah disempurnakan pun rajin. Itu panggilan jiwa. Anak yang soleh itu sudah memiliki panggilan jiwa untuk taat ibadah kepada Allah. Pasti orang yang taat ibadah kepada Allah suatu saat dia akan mengingkari, akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang soleh atau anak soleh. Ialah seorang anak atau manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak Allah, rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, ucapannya baik, gerakannya juga baik. Wa hukuki khalqihi, juga punya tanggung jawab terhadap sesama manusia. Refleksinya, ia tidak akan menggunakan hak orang lain.
Ia tidak akan menyakiti orang lain. Ia tidak akan menghina orang lain. Ia tidak akan pernah merendahkan orang lain. Ia tidak akan pernah mencaci maki orang lain. Ia tidak akan pernah melakukan ghibah, menggunjing terhadap sesamanya. Ia juga tidak akan pernah melakukan adu domba terhadap sesamanya. Ia tidak akan pernah hasut terhadap sesamanya. Yang ada adalah anak soleh, ia memberikan hak terbaik terhadap sesamanya. Kepada yang tua, yang lebih tua dia hormat. Dia santun dan peramah. Kepada yang lebih muda dia menyayangi. Maka ini yang kita maksud, saudara sekalian, adik-adik, para remaja, mari bersama-sama belajar memahami dan mempraktekkan bagaimana sesungguhnya refleksi dari anak soleh. Anak soleh dengan bekal kecerdasannya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang jahat. Itu sudah bisa membedakan. Anak yang cerdas itu pasti bisa memilih mana gula, mana garam, mana garam, mana gula, mana lombok. Itu sudah bisa membedakan. Artinya anak soleh itu ketika akan berbuat sesuatu, refleksi dengan refleks memilih perbuatan yang terbaik. Jangan melakukan satu perbuatan yang sesaat seperti menyenangkan, tapi sebetulnya adalah menghancurkan karir masa depan remaja itu sendiri. Jangan memilih satu kegiatan, satu perilaku yang menyenangkan sesaat, tapi menghancurkan harapan masa depan, merusak jiwa, bahkan merusak pikiran. Salah satunya minuman keras, narkoba, kebut-kebutan di jalan, melakukan hubungan seksual secara bebas. Bagi anak soleh pasti tidak. Bagi anak soleh pasti tidak, karena sudah cerdas. Sudah cerdas dia, karena sudah dibekali dengan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua kalimat ini tidak dipisahkan. Iman pasti menimbulkan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan atau amal kebaikan yang kita lakukan karena didasari oleh bekal iman. Imanlah yang mendorong berbuat sesuatu yang terbaik. Iman yang memberikan motivasi agar kita melakukan perbuatan yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, nuansa kebaikan kita tampak, nuansa kebaikan kita jelas. Itulah yang kita maksud berharap anak soleh telah menemukan nikmatnya beragama. Anak soleh telah menemukan nikmatnya gerakan yang terbaik. Ia sudah tidak lagi menjadi beban untuk berbuat baik. Dan dia juga tidak merasa rugi apabila dia tidak melakukan satu perbuatan yang tercela.
itulah bekal cerdas dan anak soleh. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikan kami, anak-anak kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, orang sekitar kami ya Allah, jadikan mereka semuanya anak yang soleh, pintar, cerdas, yang soleh, soleh, pintar, cerdas, bersama ridhamu ya Allah. Pertemukan kami ya Allah suatu saat dimanapun dan kapanpun. Pertemuan kami kecuali dengan orang-orang yang terbaik. Jauhkan kami ya Allah, tidak dipertemukan dengan orang yang memiliki niat dan perilaku jahat. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Cita-cita kami semuanya dalam dunia pendidikan ya Allah, jadikan murid-murid kami semuanya, para pendidik, para tenaga pengajar, mendapatkan bimbingan darimu ya Allah, mendapatkan pertolongan dari Engkau ya Allah, mendapatkan hidayah darimu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, ya Rabbi, Engkau Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah, selamatkan semua generasi kami, anak-anak bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi anak yang patuh hukum, taat agama, dan taat pula pada nilai-nilai etika sosial sesama anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.